Kita coba. Pak, dulu Pak. Gede banget ya. Boleh duduk Pak. Yang seru betul ya. Berapa? Lagi pintunya. Makasih. Apaan ya? Ini keluar. Ini pada turun lagi, keluar lagi tuh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya hormati perwakilan dari KSPSI dengan mulia Bapak Dr. Insinyur Haji Evan Ahmad, Bapak R. Abdullah, Bapak Roy Jito Fernando, Bapak Ahmad Suryadi, Bapak Bino Nyani, Bapak Freddy sendiri, Bapak Ahmani, kemudian perwakilan dari KSPI Bapak Ramdi, Bapak Rosyad, Bapak Zainuddin, dan Bapak Catur Andawanto, serta anggota DPR. Syukur alhamdulillah bahwa kita pada kesempatan ini bisa bertemu untuk bisa mendengar aspirasi dan menerima masukan dari bapak-bapak semua. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dan membawa manfaat bagi kita semua. Mungkin kita persingkat saja. Silakan Pak Andi Nuwawewa untuk segera memberikan hal-hal yang bisa disampaikan. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua yang saya hormati Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, Pak Charles, Pak Edi, Pak Utut, dan Pak Ibidin, dan semua teman-teman anggota DPR lainnya. Saya perkenalkan dulu Ibu Puan. Sebagai saya sekjen Pak Dr. Insinyur Elmato Ahmad, Pak Abdullah, Pak Roy Jinto, Pak Mustopo, Pak William Yani, Bung Ferry, dan Bung Ahmani. Ini konfederasi buruh terbesar di Indonesia, ada dua ini. Jadi kalau verifikasi pemerintah, Ibu Puan, kami di pertama dengan juga anggota terbesar, verifikasi faktual Kemenaker. Yang kedua, Bung Iqbal dari KSPI, Pak Ramidi, Bung Bais, dan teman-teman. Dua konfederasi inilah yang mewarnai di tripartit maupun DPNAS, Dewan Gabungan Nasional. Kami ada di sini karena keresahan kami, Ibu Puan, melihat kondisi bangsa yang akhir-akhir ini sangat luar biasa, kerusuhan, anarkisme yang menjadikan buat kami, karena kami berperan langsung di jalanan sebagai aktivis demokrasi, dan selama buruh turun tidak pernah ada sesuatu yang pembakaran atau apapun yang terjadi. Jadi kami menegaskan di sini dua konfederasi buruh terbesar yang mayoritas di Indonesia mendukung supremasi sipil, apapun risikonya kami berada di garis depan. Yang kedua, kami mendukung DPR RI agar tetap menjadi rumah rakyat. Jangan pernah takut dengan tindakan tekanan intervensi pihak manapun. Karena DPR ini adalah rumah rakyat, terus saya mendengarkan dua aspirasi rakyat, dan kami akan dukung terus. Apalagi saya dengar rumahnya Ibu Ketua DPR sampai didatangi oleh rusuh. Waktu itu kita semua teman-teman buruh sudah siap, karena tidak boleh memaksa sampai pihak ranah private pribadi seperti itu. Karena itu saya memintakan pada Ibu Ketua DPR tanggal 8 Oktober kami akan menggelar apel besar kebangsaan, dihadiri 100.000 buruh di Bekasi. Apel besar kebangsaan Indonesia ini akan dihadiri 100.000 buruh di basis kekuatan kami di Jababeka Bekasi, yang akan dihadiri oleh seluruh buruh untuk menegaskan NKRI harga mati,
supremasi sipil adalah segalanya buat kami. Dan juga kami mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan tanpa gangguan apapun, mendukung DPR RI, dan yang paling penting juga adalah Polri direformasi lembaganya, itu boleh. Tapi jangan ada hidden agenda untuk tiba-tiba punya tujuan tertentu soal pucuk pimpinan Polri. Nah ini buat kami cukup meresahkan karena banyak sekali kepentingan yang ada dalam kemelut akhir-akhir ini. Jadi pada Ibu Ketua, kami mendukung penuh Ibu Puan Maharani, jangan pernah takut dan khawatir tentang intervensi atau tekanan, karena kami sudah, kalau sudah buruh menggelar apel kesiagaan itu artinya sudah lampu kuning. Jadi kami menyiapkan masa besar pada tanggal 8 Oktober nanti, dan tentu kami minta Bu Ketua soal RUU Ketenagakerjaan. RUU Ketenagakerjaan ini kami agak lambat menerima responsif dari DPR, tapi tadi saya diberitahu wakil kami Pak Jinto besok ada pertemuan dengan Komisi 9, karena kan di MK itu kami sudah menang, dikembalikan ke DPR. Bukalah pintu ruang diskusi, karena kami tidak pernah berniat apapun. Kami mendukung investasi, juga investasi yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, tetapi juga jangan hanya berat sebelah pada rakyat, pengusaha dirugikan. Jadi kemitraan, Ibu Ketua. Jadi kami ingin jangan sampai investor juga takut masuk. Karena itu buka ruang dialog. Besok juga kami akan hadir semua di Komisi 9 untuk menyampaikan beberapa pokok pemikiran kami. Kami siapkan sandingan ya Pak Charles. Sudah kami siapkan pasal per pasal, ayat per ayat, dan argumentasinya apa. Jadi itu yang kita lakukan, karena kami ingin DPR juga dengan membuka ruang dialog ketika dikeluarkan sebuah putusan didukung oleh buruh atau rakyat Indonesia semua. Karena ruang dialog terbuka, karena kalau pembahasan itu dibahas secara diam-diam di balik pintu, itu akan membuat ketidakpercayaan masyarakat. Tapi kami yakin Ibu Ketua bersama seluruh pimpinan DPR bersama kami, dan kami berharap bahwa tindakan kerusuhan kemarin, Ibu Ketua, sikap kami jelas. Saya bersama Bu Said Iqbal mendukung tindakan penegakan hukum kepada pelaku pembakaran fasilitas publik dan pelaku pembakaran gedung rakyat, itu berasal dari pajak rakyat. Saya agak miris ketika melihat beberapa tokoh meminta di-RJ-kan semua. Bagaimana rasa keadilan? Ada 3 atau 4 orang terpanggang api di gedung DPRD Sulawesi Selatan, terus kita membebaskan pelakunya. Itu udah nggak benar. Demokrasi macam apa seperti ini? Demokrasi yang betul adalah demokrasi yang tertib, menyampaikan dengan baik. Tapi beberapa tokoh RJ-kan semuanya, lepaskan. Kalau peserta demo, karena kami demonstran juga, RJ boleh, asal tidak melakukan tindak pidana. Tapi jangan melakukan tindak pidana, membakar fasilitas publik, membakar gedung DPRD yang mengakibatkan korban luka berat atau tewas, terus kita RJ-kan. Kami menolak keras. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolri dan jajarannya, jangan pernah takut dengan tekanan, intimidasi apapun. Jangan pernah diintervensi. Hukum tidak boleh diintervensi. Hukum adalah panglima segalanya. Karena kalau kita melakukan hal itu, Ibu Ketua, saya khawatir berikutnya kita khawatir ada kejadian lagi, tentu akan menjadi jurisprudensi buat kejadian berikutnya. Kalau di-RJ-kan saja, RJ boleh tanpa tindakan pidana, itu kami akan dukung. Ibu Ketua, saya baru dapat laporan dari teman-teman di Filipina, karena saat ini saya menjadi Presiden Konferensi Buruh Asia Tenggara. Sekarang seperti Indonesia hari ini. Kemarin dan hari ini mereka sudah aksi lagi jam 2 siang. Australia tiba-tiba bergerak dengan cepat. Nah ini merupakan suatu kesiagaan, karena itu kami menggelar apel besar kebangsaan. Kami khawatir ini udah grand design besar, karena tiba-tiba wilayah Asia Tenggara itu bergejolak beruntun nih. Nah saya mendengar Laos sudah mulai akan terjadi. Nah ini kan kalau kita tidak alert, waspada, kita tidak ingin terjadi kejadian 28-29 Agustus kemarin. Filipina tidak pernah terjadi soal benturan yang sangat luar biasa. Dan juga saya menghimbau kepada teman-teman buruh dan teman-teman buruh sangat taat konstitusi, dan kami selalu mendukung Ibu Puan dan seluruh pimpinan DPR tetap berada di garis rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu Puan, saya minta waktu Pak Ramidi nanti menyampaikan pandangan dari KSPI. Nanti kita akan menyerahkan pandangan kepada Ibu Puan. Silakan Pak Ramidi. Terima kasih Pak Andika ini dan para pimpinan DPR, Ibu Puan, beserta jajaran dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramidi, Sekretaris Jenderal KSPI. Beberapa hal yang ingin saya tambahkan yang lebih terfokus kepada persoalan ketenagakerjaan yang hari ini memang sedang dihadapi oleh kami para buruh pekerja yang ada di Indonesia.
mencermati kondisi terkini bahwa persoalan kontrak outsourcing dan sebagainya, maka isu utama kita persoalan tenaga kerja agar outsourcing benar-benar dihapuskan. Karena itu benar-benar sebuah kondisi yang sangat menyakitkan buat kami para pekerja. Kemudian yang terkait dengan upah, 2026 kami meminta kepada pemerintah agar menerbitkan ketentuan upah minimum yang besarannya adalah 8,5 sampai 10,5. Itu kenaikan untuk upah minimum. Kenapa demikian? Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 yang mendasari, yang memerintahkan agar penetapan upah minimum berdasarkan formulasi 1 berdasarkan inflasi, berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Atas perhitungan pemerintah BPS itu sudah mengeluarkan angka bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu adalah angkanya 8,5 sampai dengan 10,5. Itu untuk upah tahun 2026. Itu yang menjadi permintaan kita para buruh pekerja yang ada di Indonesia. Kemudian satu hal lagi untuk khusus para perempuan, hari ini tentang pajak itu sangat diskriminatif. Karena untuk perempuan yang sudah menikah itu posisi PTKP-nya tetap pada posisi lajang. Padahal ketika mereka sudah menikah dan kadang-kadang mereka adalah seorang pemimpin keluarga, karena memang tidak suami atau mereka nggak punya suami atau suaminya yang tidak berpenghasilan, maka seharusnya pajak harus disesuaikan atau disamakan dengan laki-laki. Kemudian tentang besaran PTKP, penghasilan tidak kena pajak, kita mengharapkan agar dasar PTKP-nya dinaikkan menjadi 7,5 juta. Itu tambahan saja dari kami yang lebih fokus kepada persoalan atau hal-hal yang menyangkut tenaga kerja. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menambahkan saya kan Abdullah sebagai Wakil Presiden KSPSI sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat SPK KSPSI yang anggotanya paling barat PT Unilever, paling timur PT Freeport, yang hari ini sedang ada musibah terdampak akibat longsor mengakibatkan 7 orang terpendam di tambang bawah tanah. Mudah-mudahan mereka selamat, tapi kemarin sudah ditemukan 2 orang ternyata tewas. Ibu Puan, Ketua DPR RI kami hormati, khusus menyangkut masalah ketenagakerjaan. Bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, sebagaimana perintah PUU 168 untuk PUU nomor 40, putusan Mahkamah Konstitusi, tepat tanggal 31 Oktober, 11 hari Pak Prabowo dilantik, putusannya adalah memerintahkan agar pemerintah bersama-sama DPR dalam membuat undang-undang ketenagakerjaan, klaster ketenagakerjaan harus melibatkan sikap punya itu salah satu diktumnya. Pada saat itu kami mohon kiranya partisipasi khususnya sikap dalam pembuatannya bisa dilibatkan secara maksimal, dengan harapan pada waktu disahkan tidak disambut dengan demo berjilid-jilid, tapi disambut dengan sujud syukur dan disambut dengan sukacita. Pengalaman membuktikan kemarin Undang-Undang Cipta Kerja bukan disambut dengan sukacita, tapi disambut dengan demo berjilid-jilid. Menghindari itu, maka kami mohon dengan hormat agar kiranya DPR memberikan ruang seluas-luasnya agar sikap terlibat dalam mengkaji, merumuskan dan menetapkan undang-undang ketenagakerjaan dimaksud, dengan harapan bisa diterima oleh seluruh masyarakat pekerja maupun dunia usaha. Kami pikir itu sebagai catatan penting. Matur nuwun, salam hormat, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Puan terakhir ini membacakan pernyataan sikap, silakan Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ibu Puan, Ketua DPR RI dan Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya ingin menyatakan sikap Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Pernyataan sikap Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tidak kasih AGM karena
suatu hal yang penting dan konsentrasi kita Indonesia. Atas dasar kepedulian terhadap tegaknya supremasi sipil di Indonesia, penegakan hukum dan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja buruh di seluruh Indonesia, kami Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (AGN) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa kami mendukung dan berada di garis terdepan untuk tegaknya supremasi sipil di Indonesia. 2. Bahwa kami mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan hukum secara profesional dan tidak ada tekanan mengenai individu pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, karena pergantian pimpinan Kepolisian Republik Indonesia adalah hak prerogatif Presiden Republik Indonesia yang harus dihormati. 3. Bahwa terhadap unjuk rasa anarkis yang terjadi pada akhir Agustus 2025 yang berkaitan dengan pembakaran fasilitas publik seperti gedung DPRD dan fasilitas publik lainnya harus dituntut tuntas dan untuk peserta aksi yang tidak melakukan tindakan pidana agar dibuka ruang restoratif justice. 4. Bahwa agar segera disahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang dapat mewujudkan sebuah industri yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta mampu menciptakan hubungan kerja yang adil, layak, inklusif serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. 5. Mendukung penuh pemerintah Presiden Republik Indonesia Presiden Prabowo. 5. Mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus melakukan program-program yang berpihak untuk rakyat Indonesia. 6. Mendukung DPR RI untuk terus membuka ruang demokrasi dan mendengarkan aspirasi rakyat. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Kami ucapkan terima kasih. Jakarta 22 September 2025. Presiden KSPI Insinyur Said Iqbal MD, Presiden KSPSI Andi Gani Indrayana SH MH. Untuk di halaman depan. Atas aspirasi yang sudah disampaikan, aspirasi ini nantinya akan kami sampaikan kepada semua teman-teman anggota DPR yang ada, dan kami berkomitmen, DPR itu saja berkomitmen untuk menjalankan semua aspirasi ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan tentu saja apa yang tadi disampaikan akan menjadi perhatian kami bahwa aspirasi silakan disampaikan, namun tindakan atau aktivitas yang kemudian disampaikan jangan sampai kemudian dilakukan secara anarkis, sampai membakar fasilitas umum, kemudian merugikan masyarakat, karena menyampaikan pendapat adalah suatu hak, namun kalau sampai merusak akan merugikan masyarakat, tentu saja jangan sampai kita lakukan, karena itu tentu saja akan membuat masyarakat yang dirugikan. Kita semua harus selalu bermawas diri, kita semua harus selalu bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun bangsa dan membangun bangsa negara. Jangan sampai insiden yang kemarin terjadi itu terjadi lagi, terulang lagi, karena memang membangun bangsa dan negara itu memang tidak bisa sendirian. Membangun bangsa dan negara itu harus bergotong royong, dan membangun bangsa dan negara itu tidak bisa instan. Kita sama-sama harus selalu bekerja sama. Apa yang diinginkan oleh saudara-saudara, bapak-bapak, tentu saja sama seperti yang kami inginkan. Jadi terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan,
kami akan berupaya dan berjuang untuk menghadirkan regulasi yang tentu saja seperti yang diharapkan Bapak tadi adalah regulasi yang komprehensif, adil, adaptif, inklusif, dan tentu saja menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan kepastian usaha dengan mengintegrasikan keputusan-keputusan yang sudah dilakukan oleh MK. Kami juga menyadari bahwa hal tersebut bukan suatu hal yang mudah dan keinginan dari bapak-bapak atau saudara-saudara sekalian tentu saja ke depannya akan kami tampung sebagai suatu partisipasi yang kami akan dengarkan secara terbuka. Namun keterbukaan itu tentu saja perlu suatu hal yang harus didasari oleh saling menghormati dan menghargai. Tidak bisa keinginan-keinginan itu hanya bisa didasarkan oleh satu pihak saja, karena memang satu pertemuan itu harus didasarkan ya keinginan bersama untuk mendapatkan satu titik temu. Jadi pertemuan ini tentu saja kami harapkan menjadi satu tonggak pertemuan selanjutnya yang mana kami tentu saja akan selalu membuka diri untuk mendengar aspirasi-aspirasi yang akan Bapak-Bapak sampaikan untuk kita dapat mendapatkan satu jalan tengah di mana sampai akhirnya kita mendapatkan hal yang terbaik dari kita semua, sehingga memang undang-undang yang akan kita putuskan nanti itu akan bermanfaat bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk anak cucu kita yang akan datang, sehingga undang-undang tersebut tentu saja bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Karena memang DPR RI berkomitmen untuk mengintegrasikan keputusan-keputusan yang ada di MK, termasuk tentu saja perlindungan upah, aturan pemagangan, pembatasan jaminan sosial bagi pekerja formal maupun informal. Karena itu memang dialog sosial bagi serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan komunikasi merupakan satu hal yang harus menjadi jembatan bagaimana kemudian undang-undang itu ke depannya harus dan diputuskan. Bagaimana kemudian mengkomunikasikan suatu hal itu memang saat-saat ini bukan suatu hal yang mudah kita lakukan. Kita harus bisa mencoba agar itu bisa terlaksana dengan baik, dengan berdasarkan saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai. Memang dalam memutuskan satu hal pasti banyak sekali kepentingan. Namun kalau kemudian didasarkan dengan saling pengertian, saya pasti menyadari atau optimis bahwa akan ada satu jalan bahwa kita akan mendapatkan satu keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Intinya DPR RI akan selalu mendengar apa yang akan Bapak sampaikan. Kita akan membuka diri dan besok Komisi 9 akan melakukan tanda RU terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan dan akan mengundang bapak-bapak atau perwakilan dari bapak-bapak untuk mendapatkan meaningful participation, dan kalaupun kemudian nanti dibutuhkan masukan lagi, silakan untuk kemudian hadir lagi, berkirim surat. Kenapa sih harus selalu berkirim surat? Ya karena memang aturannya, kata tertibnya seperti itu. Masuk ke satu rumah ya harus nuwun dulu, nggak bisa kemudian tampak nuwun, karena saya nggak tahu nanti siapa yang datang, siapa orang yang datang. Namun ini teman-teman ini akan memastikan bahwa silakan datang, beri kasih masukan, aspirasi sebanyak-banyaknya untuk bisa kami dengarkan, dan apa saja yang ingin diberikan kita akan dengarkan dan kita akan cari jalan yang paling baik, jalan tengah yang nantinya tidak akan ada yang dirugikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menindaklanjuti terkait dengan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang saat ini sudah masuk ke prolegnas 2025. Semoga ini bisa segera berjalan dengan baik. Memang mungkin saya